Tapi yang menarik, banyak orang yang tidak tahu bahwa ada sosok yang sangat berpengaruh di Timur Tengah ini, yaitu sosok Bung Karno. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan kuberikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa ini. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pusat Studi Islam dan Soekarno, Kopiah.co, dengan tagline Beranda Cinta Tanah Air, adalah komunitas kemahasiswaan yang bergerak di bidang kajian pemikiran keislaman kontemporer dan kajian kebangsaan yang bersumber dari gagasan para pendiri bangsa, terutama Bapak Proklamator Indonesia Soekarno. Per detik ini, melalui channel Kopiah TV, kami akan mengetengahkan tema-tema keislaman kontemporer sekaligus tema-tema kebangsaan sebagai upaya untuk senantiasa menghadirkan kebaikan di tengah perkembangan zaman yang terus bergulir. Pada episode pertama ini, kami akan membahas tema jejak Bung Karno di Timur Tengah dan Afrika. Bagaimana pengaruh Bung Karno di dunia Arab. Istimewanya, di hadapan kita semua telah hadir yang menurut kami tokoh ini atau figur ini merupakan pakar di bidang ini, karena kami dulu mengenalnya sebagai pengamat Timur Tengah atau bahkan intelektual muda Nahdlatul Ulama dengan karyanya yang luar biasa banyak, dari mulai buku ataupun tulisan-tulisannya di media massa ya, baik opini ataupun analisis Timur Tengah. Dan saat ini beliau dipercaya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Tak perlu lama-lama, kita sambut the one and only Gus Zuhairi Misrawi. Selamat datang, Gus. Selamat datang, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Gus Mis, kita manggilnya Gus Dubes teman-teman. Jadi memang Gus Mis ini duta besar kita di Tunisia. Namun pada saat yang bersamaan juga donatur bagi teman-teman mahasiswa, karena memang Gus Mis bukan cuma punya program pelayanan ataupun perlindungan WNI, namun juga pemberdayaan mahasiswa yang mayoritas di Tunisia. Terima kasih banyak Gus, di tengah kesibukannya sudah hadir. Sama-sama, karena zaman sekarang ini kita harus mewarnai ruang publik ya dengan gagasan-gagasan kebangsaan, Soekarnoisme, dan kebanggaan kita kepada Bapak Proklamator itu harus diisi dengan bagaimana api perjuangan Bung Karno itu terus membara, terus menjiwai seluruh nadi perjalanan bangsa, dan tentu kader-kader muda, kaum muda di Tunisia ini saya berharap juga menjiwai api pemikiran dan api perjuangan Bung Karno. Baik Gus, memang kami semenjak kehadiran Gus Mis di Tunisia ini ya tahun 2022, jadi memang sudah 2 tahun. Memang Pusat Studi Islam dan Soekarno ini terinspirasi dari Gus Mis. Bagaimana kami teman-teman di Timur Tengah dan Afrika yang sehari-harinya ngaji kitab kuning ya, atau ngaji keislaman, namun pada saat yang bersamaan juga pengen punya wawasan kebangsaan, Gus, karena kami gak mau pulang-pulang jadi teroris, Gus. Pulang-pulang ada wayang golek kami haram-haramkan, ada pertunjukan budaya kami kafir-kafirkan. Jadi memang semangat Kopiah.co ini adalah semangat keislaman dan kebangsaan. Namun Gus,
Sebelum kita masuk ke tema, teman-teman mungkin pengen mengenal lebih dekat sosok Gusmis. Gimana, Gus? Kami kenal orang Madura, Gusmis ini orang kampung, kuliah di Al Azhar tapi bisa jadi dubes. Harusnya di Ustad. Harusnya di Ustad. Ya, kita semua ya, terutama generasi saya lahir tahun 70-an, tahun 77 di sebuah kampung kecil, desanya namanya Desa Kapedi di Sumeneb Madura itu. Kita itu generasi yang masih mengidolakan sosok Bung Karno. Bagaimana Bung Karno berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, bagaimana Bung Karno membangun fondasi kebangsaan Indonesia. Kata kuncinya adalah bagaimana berperan di negeri ini dalam ranah yang lebih luas. Nah, oleh karena itu ketika saya mondok kuliah di Al Azhar Mesir, saya kembali gitu, dan waktu itu saya aktif di Nahdlatul Ulama. Nah, pikirannya bagaimana saya berperan di negeri ini. Jadi ada visi kebangsaan bahwa Indonesia adalah negara yang kita cintai. Hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Cinta itu bukan cinta buta atau cinta mati, tapi cinta hidup, ya, cinta yang membangun, ya, cinta yang konstruktif. Nah, karena itu kemudian pilihannya adalah bahwa kita harus berjuang bersama-sama membangun negeri ini seperti Bung Karno dan para pendiri bangsa ini, dan akhirnya saya masuk ke PD Perjuangan, dan disitulah kemudian gagasan untuk bagaimana berperan membangun Indonesia itu terkristalisasi. Tentu saja saya beruntung karena sekali lagi bahwa spirit dari hubul waton minal iman, cinta tanah air dari iman, dari pendiri Nahdlatul Ulama. Sebenarnya hubul waton minal iman itu adalah pada tahun 20-an itu Bung Karno bersama kaum muda Muhammadiyah yang menggelorakan hubul waton minal iman ini. Tetapi dalam garis teologis perjuangan Nahdlatul Ulama yang kemudian, oleh karena itu kemudian yang menarik dari fenomena kita sebagai bangsa, di mana kalau kita melihat di Timur Tengah misalnya, di Tunisia, di Mesir, di Lebanon, itu ada kegamangan, ada ketegangan untuk bagaimana merekonsiliasikan antara Islam dan kebangsaan. Jadi kalau kita melihat konstitusinya kan di seluruh Timur Tengah ini negara berdasarkan agama Islam. Iya. Kecuali Tunisia kemarin dalam amandemen yang terakhir. Di Timur Tengah ini adalah dalam konstitusinya negara berdasarkan Islam. Karena di situ ada ketegangan. Nah, kita di Indonesia beruntung karena kita mengatakan bahwa kita adalah negara Pancasila. Betul. Negara Pancasila itu adalah negara yang bisa membangun kebersamaan. Nah, oleh karena itu kemudian dengan spirit perjuangan Bung Karno, visi kebangsaan, cinta tanah air, ya alhamdulillah bahwa seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus berperan di negara kita, membangun, menjadi bagian. Jadi amanat yang diberikan negara kepada saya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia itu adalah bagian dari bagaimana kita membangun Indonesia melalui peran-peran diplomasi di Tunisia ini. Sangat menginspirasi, Gus. Jadi memang dengan perjalanan Gusmis itu kami jadi melihat bahwa ternyata semua orang dari latar belakang background, baik itu orang kampung ya, bukan anak konglomerat, ternyata bisa punya kesempatan untuk mengabdi di Ibu Pertiwi, Gus. Nah, Indonesia itu memang adalah negeri yang kata Bung Karno itu satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua. Jadi ini negara kita, dan karena ini negara kita maka setiap dari kita adalah mempunyai peran yang sama untuk mengisi bagaimana proses Indonesia menjadi lebih baik sekarang. Dan kita melihat sekarang ke dalam
misalnya konstelasi politik, konstelasi ekonomi, konstelasi kebudayaan, atau mungkin juga sekarang dalam konstelasi diplomasi, itu kan menarik. Ada duta besar dari Papua, ada duta besar dari Madura, ada dari Sunda, dari Jawa, ada duta besar dari Sumatera Barat, ada Sumatera Utara, ya kan. Jadi inilah Indonesia, negara Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi, maka dia akan mendapatkan kesempatan, mendapatkan amanat dari negara. Dan ke depan saya melihat kesempatan ini semakin terbuka, khususnya bagi para mahasiswa di Timur Tengah gitu, karena terutama untuk di kawasan Timur Tengah ini perlu diisi oleh para diplomat-diplomat, para duta besar yang lulusan dari Timur Tengah, mengaca kepada pengalaman saya. Tetapi yang menarik, banyak orang yang tidak tahu bahwa ada sosok yang sangat berpengaruh di Timur Tengah ini, yaitu sosok Bung Karno. Kalau kita melihat foto yang di belakang ini, bagaimana peran diplomasi internasional Bung Karno, bahwa Indonesia harus berperan secara bebas dan aktif di dunia internasional. Dan misalnya kalau kita ke Timur Tengah sekarang kan, sosok yang masih dikenal sekarang ya sosok Bung Karno. Bung Karno adalah, dalam bahasa saya itu adalah infrastruktur diplomasi. Maka oleh karena itu saya memang mendorong supaya generasi muda kita itu membaca pikiran-pikiran Bung Karno, supaya kita tidak mengalami diskoneksitas atau keterputusan historis dengan pendiri bangsa, khususnya Bung Karno. Memang ada sosok lain seperti Agus Salim misalnya, juga diplomat yang sangat dikenal di kawasan Timur Tengah ini, tapi Bung Karno melalui peran-peran bahkan Bung Karno disebut oleh negara-negara Timur Tengah dan Asia Afrika itu disebut dengan pahlawan Islam, karena Bung Karno membantu kemerdekaan dari negara-negara terjajah seperti Tunisia, Maroko, Pakistan, Aljazair. Jadi karena sekali lagi bahwa kita harus menjadikan Indonesia ini lebih baik dalam berbagai aspek, dalam politik, dalam ekonomi, dalam kebudayaan, dalam peran-peran diplomasi. Dan oleh karena itu menurut saya jas merah, kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan sejarah bangsa, sejarah pemikiran bangsa yang orisinil, yang otentik menurut saya adalah sejarah dari pemikiran Bung Karno. Menarik, luar biasa Gus. Tapi Gus, ada fenomena yang menurut kami ini sangat-sangat mengkhawatirkan, karena memang mungkin dirasa Indonesia sudah merdeka, sudah lebih dari 70 tahun ya Indonesia merdeka. Kemudian ada perasaan keterlenaan sehingga melupakan sejarah. Kemudian nggak belajar mengenai kebangsaan, mengenai Pancasila dan lain-lain. Nah, menurut Gusmi sendiri ya, bagaimana sih sebetulnya kita anak muda memaknai kemerdekaan, Gus? Mengisi kemerdekaan ini? Ya, kemerdekaan itu kan kalau dalam bahasa Bung Karno itu adalah jembatan emas untuk menuju kejayaan. Ya, ketika setelah merdeka ya kita membangun. Dan membangun itu harus dengan satu keyakinan bahwa kita adalah bangsa yang dalam bahasa Bung Karno adalah bangsa yang berdaulat. Maka ada pemikiran Bung Karno itu adalah Trisakti itu, yaitu berdaulat secara politik, bahwa kita, bangsa kita secara politik berdaulat. Apapun keputusan yang diambil oleh negara itu adalah berdasarkan dari kehendak rakyat. Karena bagaimanapun rakyat itu adalah sumber kekuatan. Dan selama kita mempunyai kedaulatan politik, selama kita yakin dengan kekuatan rakyat kita, kalau dalam bahasa Bung Karno adalah itu marahenisme, yaitu mereka petani-petani, kaum lemah, kaum fakir miskin, kaum tertindas. Selama kita yakin dengan kekuatan rakyat kita,
punya kedaulatan politik, maka kita akan bisa menjadi bangsa yang besar. Yang kedua adalah kedaulatan ekonomi. Kita juga yakin bahwa Tuhan itu sudah memberikan Indonesia dengan sumber-sumber ekonomi yang sangat luar biasa. Laut kita mempunyai khazanah yang sangat luar biasa. Tanah kita subur, kita mempunyai banyak sumber daya alam, hutan kita, dan juga manusia-manusia Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, kedaulatan dalam bidang ekonomi, bagaimana kita bersama-sama untuk menjadikan ekonomi kita lebih baik. Nah, siapa misalnya yang misalnya yang percaya bahwa dengan kalau kita mempunyai kedaulatan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% misalnya. Dan yang terakhir kata Bung Karno itu adalah kedaulatan dalam bidang atau berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Bahwa kita adalah bangsa yang berbudaya. Bahasa kita, tari-tarian kita, kearifan lokal kita, itu kan sangat luar biasa, memperkaya kita sebagai bangsa, membuat kita ini bangga sebagai bangsa Indonesia. Karena itu kemerdekaan itu membangun negeri ini dengan satu keyakinan bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dan Trisakti ini menurut saya adalah sebuah kekuatan yang harus selalu menyala-nyala dalam diri kita, dalam sanubari kita, bahwa yang menyelesaikan jatuh bangunnya Indonesia itu semua tergantung kita. Kalau kita mempunyai kemauan, pasti kita akan bisa membangun Indonesia seperti yang kita rasakan. Saya sebagai seorang diplomat gitu, saya merasakan betul bahwa pikiran Bung Karno dalam konteks Trisakti, misalnya kedaulatan dalam bidang politik, sampai sekarang cara berpikir politik Bung Karno non-blok itu cara berpikir sekarang solusi. Orang sudah berpikir sekarang tentang bagaimana Asia Afrika. Masa depan dunia itu adalah Asia Afrika. Baru-baru kemarin di Uganda ada peringatan Asia Afrika. Dunia berpikir masa depan itu adalah Asia Afrika, dan itu adalah pikiran Soekarno. Betul. Lalu kemudian tentang bagaimana kita yakin dengan sumber daya laut kita, sumber daya pertanian kita, sumber daya alam kita, sumber daya manusia. Dan orang melihat Indonesia sekarang merupakan salah satu harapan, karena kita betul-betul mendayagunakan seluruh kekuatan sumber daya ekonomi kita. Misalnya volume perdagangan antara Indonesia dan Tunisia mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Saya tadi baru berjumpa dengan Kadin Tunis, kota Tunis gitu, dan mereka mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu kekuatan yang sangat menakjubkan. Dalam bidang kebudayaan, ya tentu saja kita selalu event-event kebudayaan kita selalu diundang, tari-tarian kita, musik-musik tradisional kita, angklung dan lain-lain. Dan oleh karena itu janganlah menjadi bangsa yang minder gitu lah. Pada generasi muda kita harus percaya diri, kita adalah bangsa yang besar, dan cara kita mengisi kemerdekaan itu adalah dengan ikut serta dalam proses pembangunan Indonesia menuju 100 tahun yang akan datang. Kita sebutnya adalah Indonesia Emas 2045. Nama Bung Karno ini Gus, gemanya besar sekali di Timur Tengah ya, di Timur Tengah Afrika, dan kami memang membaca dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi ya, bagaimana Bung Karno mengatakan nasionalisme kita bukan nasionalisme yang meniru Barat, tapi nasionalisme yang berpihak pada kemanusiaan. Misalnya bagaimana Bung Karno konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55, dan menariknya Gus, kami beberapa hari lalu ke toko buku Loak, dan di sana ada buku Min Jakarta ila Kartaj. Terus ada majalah yang terbit tahun 60, majalah Asyabab itu full foto-foto Bung Karno mengatakan bahwa Tunis turahib bi Rais Soekarno. Jadi bagaimana Tunis menyambut Presiden Soekarno.
Jadi memang bagaimana Gus, kok bisa Bung Karno ini punya pengaruh besar di kawasan Timur Tengah dan Afrika atau terutama di Tunisia ini? Ya karena kan dulu pada tahun-tahun 50-an ya, memang Bung Karno itu menjadi tokoh penting dalam bagaimana mempersatukan negara-negara Asia Afrika. Dan negara-negara Asia Afrika itu diantaranya masih belum merdeka, gitu. Diantaranya Tunisia ini. Dan pada tahun 51 Presiden Habib Bourguiba, Bapak Proklamator Tunisia ini berkunjung ke Jakarta, diterima oleh Bung Karno, meminta tolong dukungan Indonesia terhadap Tunisia untuk merdeka. Tunisia merdeka tahun 56. Berarti Bourguiba ke Indonesia, Ke Indonesia 4 tahun sebelum betul. Tunisia merdeka. Iya, itu 5 tahun, tahun 51. tahun, ya. Lalu kemudian dibentuklah kantor persiapan kemerdekaan Tunisia di Tanah Abang di Jakarta. Itu hadiah dari Bung Karno. Lalu kemudian bendera Tunisia dikibarkan. Saya punya fotonya. Bagaimana kantor itu masih ada dan bendera Tunisia yang belum merdeka sudah dikibarkan oleh Bung Karno. Bahkan dalam buku Min Jakarta ila Kartas itu disebutkan bahwa Bung Karno mengirimkan uang kepada Habib Bourguiba. Jadi kita melihat bagaimana visi ke depan Bung Karno untuk bagaimana berperan secara aktif untuk mendukung kemerdekaan dari negara-negara terjajah seperti Tunisia ini, karena terjajah dari Prancis. Dan pada tahun 60 tadi itu Bung Karno diundang ke Tunisia dan diterima dengan sangat luar biasa. Itu adalah sambutan terbesar kunjungan Bung Karno ke luar negeri, karena Bung Karno diterima oleh sekitar 100.000 orang pada tahun itu. Jadi misalnya di Tunisia, betul. Kalau kita di Tunisia ini ya Bung Karno itu sangat dikenal oleh seluruh warga Tunisia, karena Bourguiba itu menyebutnya adalah sahabat saya. Kalau Bung Karno itu dikenal di Timur Tengah ini dengan nama Ahmad Sukarno. Jadi Ahmad Sukarno itu adalah sahabat saya. Sahabat saya itu artinya bahwa betul-betul karena sahabat ya, sahabat dalam suka dan duka, karena Bung Karno itu betul-betul membantu kemerdekaan Tunisia. Dan dampaknya apa? Indonesia bisa berperan lebih aktif dengan visi diplomasi bebas aktif itu. Lebih aktif bebas tapi aktif ya. Lebih aktif diplomasinya di kawasan Timur Tengah. Dan bayangkan kalau saya melihat ke depan misalnya, kalau visi Asia Afrika ini kan visi politik pada masa Bung Karno. Kalau ke depan Asia Afrika ini menjadi visi ekonomi, kerjasama dalam bidang ekonomi, itu akan sangat luar biasa. Akan menjadi kekuatan baru dalam bidang ekonomi, karena secara populasinya sangat besar ya kan, dan potensi latar sejarah politiknya juga sangat kuat, maka itu akan memberikan satu dampak hampir, karena Asia Afrika ini kata kuncinya adalah persahabatan. Negara-negara Asia Afrika ini adalah spiritnya adalah persahabatan, bukan dominasi, bukan monopoli gitu. Apalagi imperialisme atau kolonialisme, ini adalah kesetaraan, persahabatan. Dan saya merasakan betul bahwa apa yang sudah dirintis oleh Bung Karno di masa lalu itu, bagi kita yang kaum muda ini, kita harus terus lanjutkan, yaitu diplomasi persahabatan. Bahwa persahabatan, di situ ada prinsip kesetaraan, di situ ada prinsip saling menghormati, tetapi juga saling menguntungkan. Dan diplomasi persahabatan ini sejauh kalau saya, karena saya Soekarnois ya, bagaimana implementasi saya dalam diplomasi ya seperti Bung Karno. Dan selalu katakan ya, kita ini sahabat. Karena kita ini sahabat, maka kita akan selalu bersama-sama dalam suka dan duka, dan kita berjuang bersama-sama. Karena
sekali lagi kalau kita melihat dalam pemikiran Bung Karno dalam Pancasila itu kan, dalam pidato 1 Juni 45 itu kan, Bung Karno berbicara tentang gotong royong, itu kebersamaan. Gotong royong kan kebersamaan. Kalau bahasa anak sekarang kerjasama atau kolaborasi. Nggak boleh lagi ada yang menindas. Seperti apa yang terjadi misalnya di Gaza, itu menunjukkan bahwa nilai-nilai humanisme Barat itu sudah gagal. Karena tidak ada spirit Pancasila di situ, tidak ada gotong royong, yang ada adalah dominasi dan eksploitasi. Membunuh bahkan. Apa yang terjadi di Gaza itu kan sudah menunjukkan bahwa humanisme Barat itu sudah gagal. Nah, sekarang menurut saya saatnya kita menggaungkan bagaimana humanisme gotong royong ini. Humanisme kerjasama. Humanisme yang betul-betul menghormati orang lain, tidak menindas gitu. Saya selalu mengatakan bahwa cara berpikir Bung Karno itu yang benar. Cara Bung Karno itu yang benar, yaitu Pancasila ini. Ini kan orang-orang Barat itu kan mengatakan beragama, ya, beragama sesuai dengan keyakinan mereka. Ya. Tetapi kenapa mereka mendukung mengirimkan persenjataan ke Israel, membunuh orang-orang Gaza? Kalau mereka betul-betul beragama, ya mestinya mereka tidak membunuh. Betul. Nah, tetapi itulah tidak sama antara perkataan dengan realitas. Nah, tetapi Bung Karno betul-betul ingin mengatakan dalam Pancasila itu kita bertuhan, tetapi kita juga harus manusiawi, dan kita harus membangun kebersamaan, kebangsaan, bagaimana membangun negara, bagaimana demokrasi mufakat, tetapi juga tujuannya adalah keadilan sosial. Spirit dalam Pancasila itu adalah gotong royong, kerjasama. Nah, ini menurut saya pikiran-pikiran yang sangat relevan kalau saya berbicara tentang Pancasila di Tunisia ini, di kalangan guru besar, di politisi, di pengusaha, di para menteri-menteri gitu, sehingga mereka sangat kagum sekali. Nah, dan mereka jadi tahu, kenapa Indonesia yang negara besar, dari segi populasi penduduk 285 juta, jumlah pulau yang hampir 18.000, dengan bahasa yang sangat beragam, suku dan lain-lain, kenapa Indonesia bisa bersatu? Karena kita bangsa yang berpancasila, bangsa yang yakin pada kekuatan gotong royong, kerjasama dan kolaborasi. Luar biasa, Gus, benar-benar menginspirasi ya. Bagaimana sosok Bung Karno memaknai kemerdekaan, ya berarti membangun peradaban yang kemudian berpihak pada kemanusiaan, berpihak pada rakyat ya. Bukan sebaliknya misalnya memperkaya diri sendiri. Itu kan bagaimana bertentangan dengan semangat atau visi Bung Karno. Terakhir, Gus, kami anak-anak muda nih, teman-teman yang nonton ya, bagaimana kami ini bisa membangun optimisme, Gus, bahwa Indonesia Emas 2045 kita tahu ada di tangan anak-anak muda, terutama kami generasi Gen Z ya, Gen Z kita menyebut. Apa pesan yang bisa disampaikan, Gus Mis? Ya, kita jangan menjadi generasi yang tengil gitu, jangan generasi yang songong gitu. Jangan menjadi generasi yang merasa pinter. Ya, kita harus menjadi generasi yang berpancasila, sekali lagi, bahwa Indonesia itu adalah untayan dari satu gerakan bersama. Maka oleh karena itu belajarlah untuk hidup bersama. Kalau dalam bahasa Ibnu Khaldun itu kan madaniyun bitobah, itu kita harus berbudaya. Dan disitulah saya melihat bahwa generasi-generasi muda ini ya terus belajar, terus berproses saja. Kalau kita melihat Bung Karno di masa mudanya itu kan pembaca buku, betul, ya kan, seorang aktivis, ya kan, belajar, tidak pernah dan berjuang bersama-sama, ya kan. Dalam bahasa Bung Karno yang diajarkan kepada kita semua, menangis dan tertawa bersama rakyat, merasakan nafas
kehendak keinginan dari rakyat ini, maka kita harus menjadi generasi yang tangguh, anak-anak mudanya. Kalau misalnya pengalaman saya pribadi, pengalaman pribadi saya ya itu kan prosesnya panjang sekali. Bagaimana saya berproses sejak masih di kampung, di pesantren, lalu kemudian di Kairo, aktif di lingkungan Nahdlatul Ulama, kemudian di lingkungan kaum nasionalis PD Perjuangan. Ya, kita harus ditempa dalam satu proses yang panjang, dan kemudian kita selalu belajar, tidak merasa yang paling benar gitu. Dan sebenarnya kan orang tua kita itu selalu mengajarkan bahwa kita harus selalu baik kepada siapapun, jangan merasa yang paling benar, paling pintar, dan yakin bahwa kita bisa membangun negeri ini dengan bersama-sama gitu. Bahwa siapapun, kata Bung Karno itu, bahwa saya dengan pikiran Pancasila itu tentang gotong royong ini, bahwa kita harus belajar hidup bersama. Jangan egois, jangan songong, jangan tengel, jangan sombong gitu. Dan ini harus, terutama bagi saya pribadi juga, harus yakin harus kita bersama-sama. Indonesia ini negara besar. Indonesia tidak bisa dikuasai oleh satu kelompok. Indonesia, saya masih ingat tuh pesan dari Mbah Mun, pesan dari Mbah Maimun Zubair ketika saya mendampingi Presiden Jokowi, belum jadi presiden, masih calon presiden tahun 2014 di pesantrennya di Sarang itu. Pesan Mbah Maimun kepada Presiden Jokowi, saya berharap bahwa kaum santri dan nasionalis ini harus bersatu. Kalau santri dan nasionalis bersatu, maka Indonesia akan maju. Ya, poinnya adalah bersatu, bekerja sama. Ya, dan karena kita bersatu, bekerja sama, maka mari kita duduk bersama, mari kita belajar bersama, mari kita diskusi bersama, mari kita menguji pikiran-pikiran kita bersama. Setelah kita sepakati gagasannya, mari kita bekerja bersama-sama. Apa yang dicapai oleh Indonesia saat ini adalah karena inilah hasil dari Pancasila kita. Ini hasil dari kerjasama. Ada perjuangan dari orang-orang NU di situ, ada perjuangan dari orang-orang Muhammadiyah di situ, ada perjuangan dari orang-orang Kristen Protestan, ada perjuangan dari orang-orang Katolik, ada perjuangan dari orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu, ada perjuangan dari masyarakat adat di situ tentang bagaimana Indonesia bisa sampai pada sekarang. Dan sekali lagi saya bangganya sekarang Indonesia itu kalau dilihat oleh orang luar, terutama orang Tunisia. Kebetulan tadi saya ketemu dengan pengusaha baru datang dari Jakarta dan keliling Indonesia. Dia cerita Indonesia itu lebih indah dari Tokyo, lebih indah dari New York. Baik dari segi pembangunan, tetapi dari segi kualitas karakter manusianya. Maka tolong ini karakter yang rendah hati, karakter yang sopan, karakter yang punya etika, karakter yang menghormati, karakter yang hangat gitu. Jangan sampai diganti dengan karakter yang songong, tengel, dan sombong. Ini bukan karakter bangsa kita. Jadi oleh karena itu kita selalu belajar dan belajar dari kiai-kiai. Kalau saya kan orang pesantren, belajar dari kiai-kiai, dari guru-guru saya, bagaimana mengatakan bahwa etika itu segala-galanya gitu. Saya kira itu. Gus, terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak sekali inspirasi yang kami dapat, bahwa kalau kita belajar dari Bung Karno, dari Gus Mis ya,
bahwa ternyata pemimpin itu ditempa dengan proses. Maka ini kita harus optimis anak-anak muda bahwa kita terus berproses, terus ditempa dan terus belajar, sehingga ke depan kami berharap Gus bisa meneruskan jejak perjuangan Gusmis bahkan Bung Karno ya, untuk bisa membangun negeri ini dengan kekuatan bersama-sama, dengan kekuatan gotong royong. Iya, pokoknya jangan jalan sendiri-sendiri lah, pokoknya itu bukan Indonesia. Itu bukan Soekarnoisme, itu bukan Pancasila. Jadi kita harus siap hidup bersama nih dengan orang yang berbeda. Saya dari Madura, Nata dari Sunda gitu ya. Harus belajar hidup bersama. Kalau cuma orang Sunda sama orang Sunda saja, orang Madura sama orang Madura saja. Jeruk makan jeruk. Iya. Jadi kalau orang Madura ketemu orang Madura ya jual sate gitu. Bukan bangun bangsa. Jadi memang kita ini harus, seluruh generasi muda harus siap hidup bersama dengan di tengah keragaman, karena dalam kebersamaan itu ada kekuatan. Dan itulah Indonesia sekarang. Indonesia itu adalah negara yang dibangun di tengah keragaman, di tengah kebersamaan, dan tengah keyakinan bahwa kita bisa menjadikan Indonesia negara yang berdaulat ya, secara politik, mandiri secara ekonomi, dan tentu berkepribadian secara kebudayaan. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Banyak sekali inspirasi yang kita dapat pada episode pertama ini. Terima kasih banyak Gus. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya dengan tema-tema yang luar biasa menarik tentunya, dan juga penting untuk senantiasa kita ketengahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.